Presiden membatalkan mulai tinggal di IKN bulan Juli kemarin. Katanya bulan Juli yang ini bulan Juli. Gegerannya ya soal banyu, air, listrik. Sekali lagi tentang Jokowi. Nah, sejak Senin kemarin, Pak Jokowi itu tinggal di IKN, ibu kota yang baru yang belum selesai. Rencananya sih sampai besok, ini punya rencana. Ini rapat kabinet di sana juga itu rapat kabinet. Hanya saja masih banyak menteri yang ada di luar negeri, masih di Perancis itu, menyemangati para atlet yang bertanding di Olimpiade. Nah, kepala daerah katanya nginep dan kerja di Kalimantan Timur. Buka kantor di sana. Semacam test drive hingga hari Rabu. Nah, tinggalnya presiden di sana itu untuk membuktikan bahwa ibu kota Nusantara wis layak dinggoni. Sudah memenuhi standar sebagai daerah baru meski di tengah hutan. Soalnya sebelum ini Presiden membatalkan mulai tinggal di IKN bulan Juli kemarin. Katanya bulan Juli yang ini bulan Juli. Gegerannya ya soal banyu, air, listrik. Ya aliran di sana, air di sana itu memang belum lumayan lancar. Nah, kabarnya sekarang air sudah tersedia. Padahal ya banjir loh di IKN untuk airnya nggak ada. Hanya berdasarkan pernyataan Presiden yang terakhir. Kok ngantornya hanya 3 hari tok? Bukankah dulu bilang mulai Juli hingga akhir masa jabatannya akan tinggal di sana? Lah apa ini sebenarnya? Ini tidak disebabkan air loh ini. Melainkan penggantinya ini Pak Prabowo Subianto milih pergantian masa jabatannya itu di Jakarta. Neng kono ruwet. Anggarannya terlalu banyak, ngusung wong neng kono malah ruwet. Dan tidak menghormati Jakarta sebagai tempat dimerdekakan Indonesia oleh 2 proklamator kita. Di sini ada perbedaan keinginan antara Presiden ke-7 dan ke-8, antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Untuk upacara HUT kemerdekaan akan berlangsung di IKN dan Jakarta. Lagi ragatnya malah tambah ngombro-ngombro. Pak Jokowi sama Pak Prabowo akan melakukan upacara di IKN. Itu rencana awalnya. Ora apa-apa, gonta ganti ora apa-apa, ngapusi ora apa-apa. Enggak masalah, rakyat sudah kulino dihapusi. Soal rencana ini, kita belum dapat info baru. Om Begawan belum dapat info baru, tak buka-buka belum ada itu. Apakah Pak Prabowo akan ada di IKN atau tidak? Itu Pak Prabowo belum menyatakan. Meski pihak istana wis menjelaskan loh. Bisa saja loh Pak Prabowo upacara di Jakarta. Lah terus piye karepe? Dia kan masih menhan itu. Belum jadi presiden loh. Kabarnya yang upacara di Jakarta itu ada Pak Wapres, yaitu Kiai Ma'ruf Amin. Sama Wapres terpilih. Ya kan belum itu. Gibran ya cuma tamu nanti kan. Para menteri idealnya upacara di IKN juga harusnya. Tapi nanti yang memenuhi lokasi upacara di Jakarta siapa? Sopo? Terus paskibrakanya piye? Apa neng IKN dulu pindah Jakarta, apa membuat 2 grup? Lalu apakah para gubernur apa di sana bagian barat neng IKN, bagian timur di Jakarta apa gitu? Lah nanti tiap provinsi ya gimana? Yang mimpin upacara siapa? Nek gubernur konteko wakil gubernurnya itu yang suruh jadi inspektur upacara. Ini serba belum jelas dan tidak jelas. Sementara waktu terus berjalan Don, dan makin mepet. Tinggal 18 hari lagi. Tidak semuanya harus dadakan sifatnya. Butuh persiapan matang. Om Begawan ini sangat ngerti ini. Pak Jokowi pengen meletakkan jabatan di IKN. Tujuannya apa? Supaya rakyat tahu, ngerti, melihat dengan mata kepala sendiri. Dan bisa menandai kelanjutan proyek IKN ditangani Pak Prabowo selanjutnya. Dan itu di tangan Pak Prabowo. Melanjut atau tidak itu nanti Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo juga sangat paham. Ketok, ini menurut Begawan loh ini. Ini menurut prediksi saya aja loh. Tantangan ekonomi dunia lagi berat abot. Keuangan dalam negeri lagi susah. Bila menerima mandat untuk melanjutkan IKN, otomatis itu jadi beban dirinya loh. Dalam kondisi ekonomi normal atau bagus pun,
Ketua Umum Gerindra ini, presiden yang akan dilantik nanti bulan Oktober itu pasti ogah sertijab di IKN. Lah makanya masa depan IKN lagi genting sekarang ini. Iki mangkrak ora embo ini. Ya, kita doakan bersama-sama. Sehingga pada hari Minggu kemarin, Presiden ngajak artis dan influencer untuk ke IKN. Iki artis-artis ya ngopo. Buat apa ngajak mereka? Atau yang biar rakyat mikir itu, wah IKN bener-bener layak ditinggali oleh artis. Loh artis ini nek syutingnya malah di tengah hutan, orang masalah, orang ada hubungannya dengan pemerintahan artis. Ngelihatnya lumayan rumit jadi. Bingung dong Bengawan. Kok Bengawan merasa nih, hanya Pak Jokowi sendiri yang ngotot tinggal di sana. Ngapain itu loh? Menteri yang lain itu tenang-tenang aja. Apalagi mbuh tuh menterinya itu soben diguneh apa ora katanya gak mikir dalam masa akhir jabatan para menteri. Kok belum ada yang bilang tuh? Satu menteri pun belum ada yang bilang. Mau tinggal di sana atau tidak kan belum ada. Ini yang aneh. Lalu ngajak artis sama influencer di sana itu hasilnya ya mereka cuma muji-muji KN. Lo jenenge artis, pemain sandiwara, pemain film, sinetron. Ngomongnya bisa dibuat-buat. Sing elek atine dadi ketok apik, sing elek dadi ayu, dadi enggak bisa namanya pemain sandiwara, artis. Itu ada Raffi Ahmad itu. Ada Atta Halilintar, ada Gading Martin, ada Ferry Mariadi, Omes dan masih banyak lah itu artis-artis itu. Ya namanya diajak kepala negara ya semerintil. Wow, lumayan tuh bisa ngangkat ke artis mereka. Apalagi yang artis-artis namanya mulai surut itu. Lah pertanyaannya, bila emang para artis itu ngalem-ngalem atau muji-muji KN, ada gak yang sekarang sudah punya lahan atau tanah? Apalagi artis yang bangun rumah di sana. Ada yang tahu? Ada yang tahu. Bila memang mereka merespon positif IKN, kenapa nggak melakukan tindakan nyata dengan pindah ke sana aja para artis itu? Ojo muji-muji dong, hanya untuk kepentingan medsos saja. Casing kalau buat Om Bengawan. Kan kalau mereka punya tanah di sana, lah, tambah bagus lagi tuh. Mereka duluan hidup di sana, di tengah hutan. Atau ngonten atau berkaya dengan kondisi IKN di sana. Itu para artis berani nggak? Nah, justru proses IKN masih berjalan seperti ini. Akan jadi sejarah bagus yang terekam di konten para artis kalau berani hidup mereka duluan di sana. Kan mereka ke sana maunya hanya diajak, disangoni, dikasih fasilitas. Siapa yang dengan sukarela mau datang tanpa fasilitas? Pret itu. Pasti artis nggak mau. Lah tiket pesawat Jakarta Balikpapan saja di atas 1 juta. Belum bawa kameramen, belum bawa periasnya. Masih butuh akomodasi lagi, transportasi, juga konsumsi. Ya sekelas artis 2 hari di sana ya lebih 10-20 juta entar. Iya toh. Padahal masyarakat ini golek duit 1.000 tiap hari itu masyarakat ini loh, rekosone ra umum. Nah ingat loh, inflasi di Kalimantan Timur itu terhitung tinggi dan berkonsekuensi pada biaya hidup yang mahal. Beda dengan Jawa Tengah, khususnya Solo. Sama Jakarta itu Kalimantan itu. Bisa jadi malah lebih tinggi di Balikpapan daripada di Jakarta. Nah kembali tentang masa depan IKN ini. Biar masyarakat paham ini. Agar mega proyek itu rampung, tuntas, kepala negara terus mendorong itu pemberitaan IKN hingga akhir masa jabatannya. Buan kita apik, buan kita sudah layak itu. Tapi kan orang gampang, tidak semudah itu. Letak masa depan IKN itu di tangan penggantinya Pak Jokowi. Terus rakyat bisa apa? Hanya nonton pelongo-pelongo sama memantau prosesnya gitu. Lah kalau dilantik di IKN saja Pak Prabowo itu nggak mau, enggan atau gemang gitu loh. Gimana IKN bakal diteruskan dengan tingkat prioritas yang tinggi? Nek gak jadi prioritas di pemerintahan Prabowo nanti, bagaimana IKN akan rampung? Lah sayangnya ini, tantangan di IKN itu bukan hanya soal anggaran saja. Orang mau duit tok. Faktor lain juga lumayan kompleks kok banyak. Kayak di awal Bengawan singgung tadi tentang air bersih. Ya memang angel, butuh teknologi tinggi tuh. Buat mengolah air kotor jadi bersih. Biayanya tinggi tuh.
Oh, ngurusi wong saarat-arat itu. Di IKN. Di Kalimantan Timur itu tanahnya tanah gambut, Bung. Yang struktur tanahnya itu beda dengan struktur tanah di Jawa Tengah, di Sumatera, atau tempat-tempat lain. Ingat loh, air bersih bukan sekedar air. Hujan ya cukup sering di sana, bener. Sama lah dengan wilayah di Indonesia karena di Katulistiwa. Cuma ketika meresap ke tanah, dengan struktur tanah berbeda. Nah, maka air masuk ke pori-pori tanah nggak disaring. Dan disimpan kondisinya beda. Akibatnya bila disajikan air, itu bukan air bersih, air kotor. Lalu di Kalimantan itu bisa dibilang Pulau Seribu sungai. Air hujan rata-rata mengalir ke sungai. Loh kok kurang banyu. Nek mung adus tok iso. Iya toh. Kalau di Jawa, struktur tanahnya beda. Tidak menahan air. Lihat saja itu bagaimana warna sungai-sungai di Kalimantan Timur. PDAM juga ada, tapi lebih sering macet. Atau kalau tidak, ya airnya tidak seperti di Jawa. Yang kayak gini ini loh, membuat orang terhambat mau pindah ke KN. Wis bayang gesel. Oh jojo telung dino ratus. Minum harus pakai air isi ulang. Wah, urung enak sing dodol. Cilokor. Lah kebutuhan air bersih itu berkonsekuensi menghadirkan teknologi tinggi. Larang, mahal harganya. Lah otomatis biaya yang dibutuhkan makin mahal lagi. Menghadirkan air bersih di IKN, kan kebutuhannya juga banyak. Ini Bengawan belum dengar loh ini. Berapa menteri yang ikut tinggal di sana? Menteri sapa wae yang mau, yang sanggup. Ya mungkin Menkominfo mau itu. Atau Mas AHY mungkin mau tinggal di sana, menetap sana loh. Orang mau bolak-balik loh. Bukan celuk-celing itu, bukan itu loh. Pulang pergi ke Jakarta, Kalimantan, bukan itu loh. Berpindahnya kantor-kantor kementerian serta para ASN ke sana bukan sekedar memindahkan kantor atau SDM-nya ke Kalimantan tok loh. Ada banyak faktor yang melingkupi, termasuk memindahkan keluarga ASN ke sana. Pirang ewu wong. Ini bingung ngomong apa ini. Lah membangun kehidupan baru di tempat yang benar-benar baru butuh menyamakan persepsi kehidupannya. Yang tidak semudah itu pindahan ke wilayah yang sudah ada kehidupan sebelumnya. IKN itu bukan tempat yang murni baru loh, yang sebelumnya tidak ada kehidupan di sana. Makanya yang sering diberitakan fasilitas-fasilitas visual atau penampakan fisiknya supaya orang tertarik. Wah, sudah ada gedung-gedungnya, sudah ada jembatannya. Nah, sedangkan yang menyangkut aspek non fisik kan orang terlihat, tidak ditampakkan. Perencanaan migrasi pegawai sih sudah dibuat, harus direncanakan. Dari mulai awal bulan Agustus itu akan terjadi gelombang uji coba kehidupan di sana. Makanya upacara HUT ke-39 Republik Indonesia sedang disiapkan. Petugas upacaranya, aparat keamanannya, para pendukung akan masuk ke IKN mulai awal bulan depan. Ya, tidak semua siap. Namun karena penugasan, ya mereka tidak akan bisa menolak. Tapi yo abot. Itulah pesan Bengawannya. Semoga bisa dimaknai dan dipahami oleh masyarakat. Salam Bengawan, salam ngobrol. Dadah.